kacanya tuh di situ tuh ada kayak sosok kakek gede, dan bapak gue tuh matanya katanya merah kayak mata marah gitu kata nyokap. Tapi yang ngeliat sosok tuyul yang gede ini jelas banget. Mimpi gue tuh dia pendek tapi ada ya gitu tajem. Itu dia mau ganggu Alma kata gitu. Jadi gue tuh ini kamar gue layoutnya tuh kayak ini takut. Oke, kali ini kita kembali lagi di Kitok spesial horor. Jadi kali ini kita bakal cerita tentang pengalaman kita pribadi mengenai dunia lain. Katanya saksikan terus. Oke, jadi pas gue kecil tuh emang gue kan tinggalnya di Depok sih. Jadi gue tinggal di suatu komplek. Nah, kompleknya itu pada saat itu kompleknya tuh cukup gede. Tapi rumah gue tuh di bagian belakangnya gitu loh. Pokoknya karena nyokap gue tuh nggak mau yang kayak rumah depanan sama rumah gitu loh. Jadi nyokap gue tuh mau nyarinya tuh yang kayak depannya entah taman entah apa gitu kan. Depannya tuh kayak ini jalanan terus taman. Kayak bukan taman sih sebenarnya, kayak taman tapi nggak jadi gitu lah. Terus tembok tinggi sama pohon bambu. Dan ternyata pas nyokap gue tuh pindah ke sana itu tahun 98, gue belum lahir. Pada itu tuh belum masih belum dikasih pohon bambu gitu. Jadi pas nyokap gue ngeliat dari gudang dari lantai 2, ternyata itu belakangnya adalah kuburan TPU. Dan singkat cerita, gue itu umurnya sekitar 5-6 tahun lah. Kalau masih kecil 4 tahun, iya 4-6 tahun lah. Jadi gue tuh ini kamar gue layoutnya tuh kayak ini takut. Jadi ini lemari, sorry. Iya. Jadi gue tidur masih bertiga kan di tengah-tengah. Ini lemari, ini kasur, ini lemari lagi. Itu tuh kejadian jam 2 pagi. Nyokap gue lagi pada zaman itu udah ada drakornya tapi Winter Sonata kalau kalian tahu. Nah, nyokap gue nonton tuh Winter Sonata jam 2 pagi. Nah, tiba-tiba bokap gue kan kalau jatuh itu kan cuma bek gitu doang. Yeah. Ini tuh dari kasur, ini kan nyokap. Jadi dia kelempar dak, bak. Jadi lempar ke lemari ini loh, mentok lemari, dak, baru jatuh. Nah, di situ tuh nyokap kayak shock gitu karena belum tidur kan. Langsung kayak, ayah kenapa gitu kan. Gue tuh ngeliat ke arah kaca. Di kaca itu tuh ini dari pandangannya dia tuh kacanya tuh di situ tuh ada kayak sosok kakek gede, dan bapak gue tuh matanya katanya merah kayak mata marah gitu kata nyokap. Itu dia mau ganggu Alma kata gitu. Alma tuh gue. Nah ya udah, jadi bapak gue kayak defensif gitu katanya. Terus kejadian di rumah gue itu tuh emang agak banyak sih. Ada yang kayak gue dulu punya piano. Ya pianonya kayak bunyi sendiri biasa standar. Iya, terus jalan kayak kan ke lantai 2 kan zaman dulu tuh rumah gue tuh tangganya tangga besi gitu loh. Jadi kalau bunyi tuh dong 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 dong, nah gitu. Jadi kebunyi. Terus gue pernah, kalau yang gue alamin pribadi itu gue lagi di kamar gue lagi nonton. Gue ngeliat tuh kayak ada dari selak pintu itu ada orang lewat. Gue pikir bokap gue tuh mau ke kulkas. Ternyata bokap gue lagi di ruang TV yang kayak gitu loh. Pas gue udah gedean udah SMA, jadi gue pengen jual rumah dan gue kebetulan lagi nyari. Sebenarnya udah deal sih, jadi gue lagi nyari rumah gitu. Nah, nyokap itu tuh karena dulunya dia kecilnya di Cinere, dia tuh pengen balik lagi ke daerah rumahnya di Cinere. Emang kayak Cinere tuh emang sejuk banget gitu kan. Nah, terus gue mimpi nih. Jadi sebelum pindah itu kan emang gue tuh punya tante yang rumah itu daerah situ. Jadi gue sering lewat pemukiman itulah, ibaratnya komplek ini. Di mimpi gue itu gue lagi jogging nih ceritanya gitu kan, jogging. Nah terus gue itu melewati satu rumah ini spesifik banget, putih gede, gerbangnya spesifik banget. Nah di mimpi itu tuh gue pas hari itu gue tuh kayak diikutin sama 3 tuyul kecil gitu. Terus kayak gue diikutin gitu. Terus gue diajak masuk ke dalam rumah itu. Tapi yang ngeliat sosok tuyul yang gede ini jelas banget. Tapi ya gue tuh gak tau kalau tuyul bener bentuknya kayak gitu apa gimana ya. Cuman di mimpi gue tuh dia pendek tapi ada ya gitu tajem. Terus
tapi mukanya tuh bukan muka bukan muka mukanya tuh kayak ini ya, kayak bedak belepotan. Nah nggak lu pikir anak sore abis mandi nggak, biasa dia tuyul di TV kan ya, nggak anak gue nang ya. Iya, kalau di tuyul, kalau di gue yang gue tuh pokoknya malah tua banget, tapi badannya kecil kayak kerdil. Iya tahu kayak kerdil gitu. Dia nggak pakai baju tapi pakai popok. Iya, ini nggak tahu di bayangan itu emang mimpi kan suka random ya. Ini gue nggak tahu beneran kayak gitu apa enggak. Gue masuk ke dalam rumah itu. Rumah itu tuh warnanya putih, tapi di dalamnya itu warnanya hijau. Satu rumah tuh warnanya hijau. Duh, gue berani. Temboknya tuh warna hijau dan banyak banget lukisan di dalamnya. Terus di mimpi itu tuh di depannya tuh kayak ada patungnya itu tuh yang ngejagain gitu, tapi patungnya tuh gerak gitu. Dan di dalamnya itu tuh banyak banget makhluk kayak genderuwo, kayak kunti, ya standar lah kayak gitu. Ya udah, terus gue kayak lupa ingat gitu. Maksudnya nggak gue gubris juga lah nih gue itu. Pas gue waktu itu kan tadi gue bilang, gue mention bahwa gue punya tante yang rumah itu di komplek itu lah. Jadi tuh kalau kalian tahu di Cinere itu punya komplek yang gede banget. Lo pasti tahu di mana ya? Dan itu tuh jalan rumahnya gede-gede banget, tapi banyak pohon gitu-gitu. Abis itu gue jalan nih, jadi tuh gue sekeluarga naik satu mobil gitu, 7 seat, mobilnya gue paling belakang sama tante gue. Dari jauh tuh gue udah lihat di cewek kayak di depan. Jadi tuh gini, gue ngeliat pertama tuh gue ngeliat ceweknya dulu. Dia ngeliat ceweknya dulu di depan gerbang rumah warna putih. Itu tuh kayak lagi jongkok gitu, kayak gini, nunduk gitu ya, nunduk. Tapi anehnya nggak pakai baju. Ini cewek nggak pakai baju, cuman kan dia begini aja. Jadi kok nggak ngeliat keteknya dari samping tuh kayak mute aja, pantat kelihatan gitu. Terus gue kayak ngapain, gue dari jauh gitu kan. Terus pas gue lewat gue nengok lagi tuh udah nggak ada orangnya. Itu cewek tuh udah nggak ada. Terus gue heboh lah gitu kan. Gue heboh di mobil tuh, pada lihat nggak gitu kan. Terus kayak sih mah apa gitu kan, ada apa tadi ada cewek. Gue jelasin yang tadi tante gue yang kayak apaan sih, jangan kayak gitu gitu. Nah terus gue tuh baru ingat ternyata rumah yang gue lihat, yang di rewaan gue mimpi itu rumahnya tadi di depan cewek itu ada rumahnya itu ternyata gitu. Dan gue lupa mention juga bahwa di mimpi gue tuh rumah itu tuh dijual, jadi kayak gue pengen beli rumah itu gitu loh. Setelah gue lihat cewek itu kan katanya tuh kalau misalkan kita bisa melihat makhluk halus, kita tuh dalam keadaan energi kita rendah atau enggak kita capek gitu. Jadi kita dalam satu frekuensi yang sama gitu kan. Jadi setelah gue ngeliat dia itu, gue sakit, gue demam. Jadi mungkin sekian ya untuk Talks Horror. Kalian kalau mau baca novel-novel horor, ada banyak banget di Klik ya. Ini tinggal kalian scroll aja sampai menemukan yang kalian suka. Atau nggak ceritakan cerita horor. Iya, pakai hashtag cerita horor gue di IG-nya official Klik. Tuh komen aja di situ, itu di pin kok. Oke, kalau gitu sekian untuk Talks hari ini. See you guys on the next videos. Bye bye.